Orang kaya yang jahat ini melemparkan pisau ke tali. Tiba-tiba seekor ular muncul memegang tali. Anak itu diselamatkan. Ayah angkat menoleh untuk melihat putrinya dan menemukan hal ini. Dia dengan cepat bergegas memeluk putrinya dan berterima kasih kepada Raja Ular. Setelah anak itu selamat, Raja Ular itu pergi. Ayah angkat tahu nama orang kaya yang melakukan segalanya. Jadi dia membawa putri dan ibunya keluar dari tempat ini. Tak disangka, di tengah perjalanan terjadi kecelakaan. Ternyata ada yang menabrak mobilnya. Ayah angkatnya terlempar dan pingsan. Sementara ibunya memeluk anak itu dan berguling ke rawa. Dia tidak berani bergerak. Dia memeluk cucunya dan menangis minta tolong. Di sisi lain, ketika Raja Ular melakukan ritual, dia menemukan bahwa anak itu dalam bahaya. Melihat anak itu akan tenggelam ke dalam rawa, Raja Ular ingin menyelamatkan anak itu. Tetapi memikirkan ritual yang tidak dapat diganggu, dia hanya dapat dengan cepat menyelesaikannya. Dan pada saat yang sama, di sisi lain, ayah angkatnya sadar kembali. Ketika dia pergi mencari ibunya, dia menemukannya dalam bahaya. Dia dengan cepat mencoba menyelamatkannya. Melihat ada banyak cabang pohon di dekatnya, dia mengambil dan mencoba menariknya. Tetapi meskipun dia mencoba beberapa kali, itu masih tidak berhasil. Dia sangat khawatir. Di sisi lain, Raja Ular menyelesaikan ritual. Dia melihat situasi buruk anak itu. Dia tahu dia tidak bisa menyelamatkan cucunya. Jadi dia membuat mantra untuk memberitahu orang. Melihat patung dewa mengumumkan berita itu, orang-orang segera bergabung untuk menyelamatkan anak itu ke darat. Tapi tidak bisa menyelamatkan nenek. Ayah angkat hanya bisa mengambil putrinya dan melarikan diri. Dua anak orang kaya masih mengejarnya di belakang. Ayah angkat bersembunyi di balik pohon tua untuk mengawasi mereka. Kemudian dia mengambil kesempatan untuk mendorong mereka ke bawah tebing. Ketika dia kembali, dia menemukan sebuah keranjang. Ayah angkat merasa tidak akan mampu merawat anak itu sehingga dia hanya bisa memasukkan putrinya ke dalam keranjang. Dia berharap bahwa seseorang yang baik akan mengadopsi putrinya. Segera terdengar tangisan sang putri. Matanya juga perlahan menangis. Tidak lama setelah itu, orang kaya itu menangkap ayah angkatnya. Dia memaksa untuk memberitahukan anak itu, tetapi tidak mendapat jawaban. Kemudian ayah angkat mengambil kesempatan untuk melepaskan tangan dari tali. Kemudian merebut pisau dari tangan orang kaya untuk bunuh diri. Di sisi lain seorang warga yang baik hati menemukan anak itu. Dia juga mengenali wajah gadis itu. Dia tahu pasti bahwa sesuatu telah terjadi pada ayah angkatnya. Jadi dia diam-diam membawa gadis itu pergi. Namun pada akhirnya, dia tetap tidak luput dari penangkapan. Kakak perempuannya datang untuk mencari penyihir. Kemudian penyihir itu memanggil tengkorak. Segera tengkorak itu menemukan tempat persembunyiannya. Pada akhirnya, dia membakar mata wanita itu. 20 tahun telah berlalu. Anak itu sudah menjadi wanita muda. Dia adalah ular yang terkenal di desa. Wanita ular tidak hanya cantik tetapi juga dihormati oleh penduduk desa. Karena setiap kali upacara pengorbanan dilakukan, hanya Ratu Ular yang dapat berbicara dengan Raja Ular. Status ular di desa ini sangat tinggi. Namun begitu desa mengadakan upacara, semua ular datang untuk menerima pengorbanan rakyat. Pada saat ini dua tamu tak diundang muncul. Mereka adalah putra orang kaya dan rekannya. Melihat gadis ular bisa memanggil banyak jenis ular, putra orang kaya itu sangat terkejut. Dia segera mengambil kameranya dan mengambil gambar ini. Tanpa diduga, ular menjadi bingung. Ular itu juga ingin menyerang manusia. Ular-ular ini mengantri untuk dikorbankan. Tapi detik berikutnya mereka berniat menyerang orang-orang. Orang-orang ketakutan dan lari. Wanita itu tidak percaya ini akan terjadi. Ular yang damai ingin menyerang orang. Kemudian gadis ular itu menemukan penyebabnya. Ternyata anak orang kaya itu menganggap ular itu menarik. Jadi dia memotretnya. Itu juga karena cahaya kamera. Ular-ular itu sangat ketakutan. Upacara baru setengah jalan. Tetapi dia bergegas untuk melemparkan kameranya ke tanah. Keduanya bahkan hampir terlibat perkelahian. Tapi tiba-tiba selendang merah jatuh di kepala wanita itu. Kedua orang itu juga terhubung satu sama lain. Karena mereka ingin menebus dosa raja. Kepala bergabung dengan masyarakat untuk mengadakan upacara lagi. Ular juga memilih gadis-gadis yang memenuhi syarat untuk pergi bersamanya. Untuk bisa membawa kurban ke pura.
Semua penduduk desa berharap Raja Ular dapat memberikan permata untuk melindungi penduduk desa. Tapi seseorang telah bersekongkol untuk mendapatkan permata itu. Kakak membawa putrinya ke desa. Dia mendorong putrinya ke garis. Tetapi tidak menyangka bahwa pada saat teritip menyentuh tangannya, darah sudah mengalir keluar. Ini menandakan melakukan banyak perbuatan buruk. Orang-orang yang melihatnya kaget dan ketakutan. Mereka semua berteriak dan mengusir ibu dan anak itu keluar dari tempat ini. Ibu dan anak hanya bisa berbalik dan pergi. Namun saudari kaya itu tidak berhenti sampai di situ. Dia menggunakan anestesi untuk membuat pelayan bar pingsan. Kemudian dia membiarkan putrinya menggantikan gadis ular itu ke kuil. Dia bahkan mengambil kalung teritip dan meletakkannya di tangan putrinya. Dia juga mengatakan bahwa putrinya pasti harus membawa kembali permata itu. Tidak lama kemudian, anak lelaki kaya itu menemukan perempuan itu. Pasti dia juga punya tujuan sendiri. Setelah dia menjatuhkan semacam air pada balok betina, kemudian dia segera bangun dan merasa bahwa pria ini memiliki niat buruk. Jadi dia tidak berterima kasih padanya. Ular betina juga mendorongnya turun gunung. Di sisi lain, putri saya bersama seorang pria kaya datang ke pintu kuil. Namun tiba-tiba seekor ular besar muncul. Dia takut dan dengan cepat berbalik dan lari. Gadis-gadis lain merasa sangat sulit, ada yang aneh. Tepat pada waktunya, bartender wanita tiba tepat waktu. Pada saat wanita ular mengambil korban, pintu kuil terbuka. Setiap orang membawa korban ke kuil dan mengaturnya di atas mezbah. Setelah gadis ular itu berbalik melipat tangannya untuk menyembah, cahaya yang menyilaukan muncul. Gadis-gadis lainnya tidak tahan dengan cahaya terang. Jadi mereka pingsan. Hanya penyihir yang tidak pingsan. Dia juga melihat dua ular melompat bersama. Melihat dua ular emosional terjalin. Wanita itu sangat emosional. Setelah melompat, Raja Ular melepaskan permata itu. Menggenggam tangannya untuk mengucapkan terima kasih. Dia kemudian mengambil permata itu dan pergi. Tapi anak orang kaya itu sudah menunggu di luar. Dia segera pergi dan meminta ular untuk memberinya permata. Dia bahkan mengatakan dia bisa membeli sebanyak yang dia mau. Tapi bagaimana bisa Ratu Ular menjual ke penduduk desa? Jadi ular mendorongnya ke bawah dan lari. Tetapi sebelum dia bisa berlari lebih jauh, dia ditahan. Saat keduanya bertarung, penyihir itu muncul. Penyihir membuat mantra angin meniup daun menutupi mata mereka. Kemudian penyihir itu berubah menjadi anak orang kaya. Penyihir itu pergi untuk menjatuhkannya. Lalu berlari untuk mencuri mutiara dari tangan gadis ular itu. Karena wanita kuil itu tidak membawa mutiara itu kembali. Orang-orang sangat kecewa. Bahkan jika para wanita itu mencoba menjelaskan, mereka tetap tidak mau mendengarkan. Orang-orang juga ingin mengusir gadis ular keluar dari desa. Telah berapa banyak perbuatan baik yang tidak memikirkannya. Gadis ular itu kemudian dibenci dan pergi meninggalkan desa. Elang ini mengambil barang gadis desa kemudian menyerangnya. Tiba seekor ular besar muncul. Kemudian ular itu bergegas untuk melawan elang. Ular itu juga melompat ke udara untuk bertarung. Hanya satu tamparan dengan ekor ular membuat elang membeku di tempat. Tidak dapat melawan. Elang itu terbang menjauh. Gadis ular segera mengucapkan terima kasih kepada Raja Ular. Melihat sang raja berani menyentuh putri angkatnya, dia mengirim gadis ular ke kediaman raja. Namun sebelum memasuki pintu, ular itu dipotong oleh elang. Raja Ular tahu dia harus menunjukkan dirinya. Begitu dia tiba, ia melihat Raja Ular. Dia dengan cepat memperingatkannya untuk menyerah pada gadis ular itu. Jika tidak, Raja akan mempertaruhkannya. Setelah Raja mengerutkan kening, kemudian dia langsung berpikir bahwa dia seharusnya tidak memilikinya karena seorang gadis raja. Tapi karena wajahnya, dia tidak bisa langsung setuju. Jadi ia segera terbang menjauh. Raja juga pergi. Tapi sekarang di sisi lain gadis ular itu dalam bahaya. Sebuah bola aneh terbang di kejauhan menuju pelepasan wanita itu. Sampai Raja turun dari tebing. Bola akhirnya berhasil diremukkan oleh Raja. Dia patah hati ketika melihat penyihir itu diganggu. Raja Ular menggunakan sihir untuk mengubah ular menjadi tali. Kemudian menggunakan tali untuk memanjat. Setelah mistar gawang putri mencapai garis finish, tali itu juga langsung berubah menjadi segerombolan ular dan menghilang. Meskipun ini adalah pertama kali bertemu dengan gadis ular, namun merasa sangat akrab. Di malam hari, Raja Ular menceritakan tentang pertemuannya.
Ibu Raja Ular juga menceritakan kisah ibu ular yang dibunuh oleh orang kaya. Karena dia ingin memasuki rumah orang kaya itu untuk membalas dendam. Keduanya bekerja sama untuk menjalankan rencana tersebut. Ratu Ular membiarkan Raja Ular menggigitnya sekali. Tapi sebenarnya Raja Ular tidak meludahkan racun. Orang kaya itu baru saja keluar dan mencekik ular betina itu. Dia merasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa dipercaya. Ular hanya dapat berbicara tentang putranya. Dan kisah bahwa dia mencuri mutiara untuk diketahui orang kaya itu. Setelah mendengar bahwa ular mengenal putranya, dia melepaskannya. Orang kaya bertanya kepada gadis ular mengapa dia digigit ular tanpa diracuni. Ular itu mengatakan bahwa dia tidak diracuni sejak dia masih kecil. Dia juga memiliki kemampuan untuk memanggil ular berbisa. Mendengar kalimat tersebut, istri orang kaya itu langsung membuka matanya. Karena anaknya dalam keadaan koma, ibu dari keluarga kaya itu juga berharap ular betina bisa menyelamatkan cucunya. Meskipun ia merasa tidak enak, tetapi karena dia ingin menyelamatkan putranya, dia tidak banyak berpikir. Setelah memasuki villa, wanita itu melihat putra seorang pria kaya. Seluruh tubuhnya memiliki racun biru. Bahkan, semuanya dilakukan oleh saudara perempuan orang kaya dan penyihir itu. Ternyata dia ingin mewarisi hartanya. Jadi ada niat untuk menghancurkan satu pewaris. Ternyata kakak orang kaya itu sudah lama berkomplot. Ular memejamkan mata, lalu mengatupkan kedua tangannya dan memanggil Raja Ular. Tidak lama setelah itu, Raja Ular memasuki mansion. Kemudian Raja Ular merangkak ke kaki putra orang kaya itu. Raja Ular segera menyentuh kakinya tetapi didorong lagi. Ketika gadis ular melihatnya, dia menyuruh orang kaya itu untuk melepas bulu di tangan putranya. Orang kaya itu hanya bisa setuju dengan kata-kata teritip demi anaknya. Setelah menghilangkan bulunya, Raja Ular menggigit kaki putranya. Lebam di tubuhnya juga berangsur-angsur menghilang. Tapi bagaimana penyihir bisa hanya berdiri diam dan menonton? Dia diam-diam mengucapkan mantra untuk meracuni putra orang kaya. Raja Ular hanya bisa terus menghisap racun. Setelah pertarungan sengit, racun telah berhasil didetoksifikasi. Kemudian putra orang kaya itu bangun. Orang kaya itu ingin memastikan. Jadi dia mengambil ular yang telah menyelamatkan putranya itu dan membakarnya di taman. Namun nyatanya, ini hanyalah avatar Raja Ular. Karena itu, dia mempercayai gadis ular itu. Dia juga dipekerjakan olehnya sebagai pembantu rumah tangga.